Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Habibi dengan nomor induk mahasiswa 21042177. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi perkuliahan ketiga dan keempat dari mata kuliah perbandingan administrasi negara yang berjudul Fungsi dan Urgensi Ilmu Perbandingan Administrasi Negara. Baiklah, langsung saja masuk ke materinya yang diawali dari yaitu yang pertama, pengertian ilmu perbandingan administrasi negara. Ilmu perbandingan administrasi negara adalah cabang administrasi publik yang berfokus pada perbandingan sistem administrasi negara antar berbagai negara. Studi ini mencakup perbandingan struktur, proses, dan kebijakan administrasi publik dalam konteks internasional. Menelaah perbedaan dan persamaan antar sistem administrasi negara memberikan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip fundamental yang mendasari tata kelola publik di tingkat global. Lanjut ke slide kedua. Konsep dasar dalam ilmu perbandingan administrasi negara. Ilmu perbandingan administrasi negara bertujuan untuk membandingkan praktek administrasi publik di berbagai negara untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang perbedaan dan persamaan dalam kebijakan, struktur, dan budaya administrasi negara. Konsep dasar dalam ilmu ini meliputi analisis terhadap tata kelola pemerintah, sistem hukum, kebijakan publik, birokrasi, dan isu-isu krusial yang lainnya memengaruhi administrasi negara. Salah satu fokus dalam ilmu perbandingan administrasi negara adalah untuk memahami bagaimana pengaruh faktor sosial, politik, dan ekonomi dapat membentuk administrasi publik di suatu negara, serta bagaimana hal tersebut dapat berdampak pada keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan pemerintah. Konsep dasar ini juga mencakup aspek penting seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan dalam administrasi negara. Materi selanjutnya yaitu ada tujuan dan manfaat ilmu perbandingan administrasi negara. Yang pertama, perbandingan kinerja pemerintah. Ilmu perbandingan administrasi negara membantu dalam mengevaluasi dan membandingkan kinerja pemerintah di berbagai negara. Hal ini penting untuk memahami praktik terbaik yang dapat diadopsi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi negara. Yang kedua, perkembangan kualitas kepemimpinan. Studi ilmu perbandingan administrasi negara juga membantu dalam memahami perbedaan pendekatan kepemimpinan di berbagai negara. Yang ketiga, peningkatan kompetensi aparatur negara. Selain itu, ilmu perbandingan administrasi negara juga memiliki manfaat dalam meningkatkan kompetensi dan kapasitas aparatur negara. Yang keempat, mendorong inovasi administrasi negara. Ilmu perbandingan administrasi negara dapat mendorong inovasi dalam administrasi negara dengan membandingkan praktek-praktek yang sukses di negara lain. Kemudian ada tujuan yang lainnya seperti tujuan dari ilmu perbandingan administrasi negara mampu memahami keberagaman praktek administrasi publik secara global, memperluas wawasan tentang berbagai model penyelenggara negara, dan menganalisis dapat kebijakan publik di berbagai konteks. Urgensinya yaitu studi ini terletak pada kebutuhan untuk mengevaluasi dan mengadopsi praktik dan kebijakan administrasi publik terbaik dari negara-negara lain untuk kemajuan dan pengembangan di tingkat nasional. Metode dan pendekatan dalam ilmu perbandingan administrasi negara. Yang pertama yaitu ada perbandingan kualitatif. Pendekatan yang lebih menekankan pada analisis deskriptif dan interpretatif terhadap perbedaan dan kesamaan administrasi negara. Yang kedua ada perbandingan kuantitatif.
pendekatan yang menggunakan data dan angka untuk membandingkan variabel administrasi antar negara. Yang ketiga, ada perbandingan fungsional dari aspek negara dari sudut pandang fungsi-fungsi tertentu seperti pemerintahan lokal, kebijakan publik atau administrasi kepegawaian. Dan yang keempat, ada pendekatan historis menganalisis perkembangan administrasi negara dari waktu ke waktu untuk memahami pengaruh faktor sejarah. Selanjutnya ada peran ilmu perbandingan administrasi negara. Yang pertama, ada pencarian solusi universal, memungkinkan pembangunan negara-negara berkembang dan maju mencari solusi universal untuk tantangan-tantangan administrasi publik. Yang kedua, peningkatan kapasitas administrasi, memfasilitasi peningkatan kapasitas administrasi melalui penerapan praktek-praktek dan kebijakan efektif yang telah teruji. Dan yang ketiga, perbandingan kinerja, memberikan kerangka kerja untuk membandingkan kinerja administrasi publik antar negara guna mendukung pembangunan dan reformasi institusi. Selanjutnya ada perbandingan sistem administrasi negara di berbagai negara. Yang pertama, sistem administrasi sentral, membandingkan peran dan fungsi administrasi negara dalam sistem administrasi sentral yang berbeda di seluruh dunia. Dan yang kedua, sistem administrasi federal, menganalisis perbedaan antara sistem administrasi federal dari negara ke negara dan cara mereka berinteraksi dalam struktur pemerintah. Selanjutnya ada tantangan dan hambatan dalam studi ilmu perbandingan administrasi negara. Yang pertama itu kurangnya data terintegrasi. Tantangan utama adalah kurangnya data terintegrasi yang mengakibatkan kesulitan dalam melaksanakan perbandingan yang komprehensif. Yang kedua, kompleksitas konteks lokal, yaitu perbedaan konteks lokal antar negara-negara seringkali menjadikan perbandingan sulit untuk dilakukan secara langsung. Dan yang ketiga, kesulitan mengukur kinerja, menilai kinerja administrasi publik dengan objektif di negara-negara yang berbeda dapat menjadi hambatan yang signifikan dalam studi ini. Selanjutnya ada kontribusi ilmu perbandingan administrasi negara dalam perkembangan administrasi publik. Yang pertama, dilihat dari tata kelola, memperkuat tata kelola publik dengan mengadopsi praktek-praktek terbaik dari berbagai negara. Yang kedua, ada inovasi, menumbuhkan inovasi dalam administrasi publik melalui penemuan dan penggunaan praktek efisiensi dan efektif. Yang ketiga, keberlanjutan, meningkatkan keberlanjutan institusi pemerintah dengan menerapkan prinsip terbaik dari sistem administrasi negara global. Mungkin sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.